Jumpa lagi dengan Bos, biografi orang sukses. Dan saya punya banyak cerita tentang biografi orang sukses. Kali ini saya mau bercerita tentang Steven Spielberg, seorang sutradara terkenal di dunia. Kali ini yang akan membacakan biografi orang sukses adalah sahabat saya yang bernama Puguh PS Atmaja. Beliau adalah seorang sutradara dan seorang penulis skenario. Halo sahabat Bos, biografi orang sukses. Ketemu sama saya Puguh PS Atmaja. Profesi saya sebagai penulis skenario dan sutradara. Nah, untuk video kali ini Bos karangan Pak Gewu akan membahas tentang salah satu orang sukses di dunia perfilman yang bernama Steven Spielberg. Steven Spielberg itu adalah buat saya seorang maestro sutradara yang menurut saya luar biasa dengan berbagai macam pencapaiannya. Dan saya akan membacakan sejarahnya atau biografinya dari Steven Spielberg. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini. Saat langit malam bertabur bintang di daerah Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, sebuah bintang jatuh di atas sebuah rumah. Di dalam rumah itu lahir seorang bayi laki-laki pada 18 Desember 1947. Bayi itu kemudian diberi nama Steven Spielberg. Steven Spielberg kecil tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas di kelasnya. Ia sangat menyenangi pelajaran menggambar, terutama gambar tentang alam dan panorama langit malam hari. Saat berusia 12 tahun, ayahnya membelikan sebuah kamera 8 mm. Sejak itulah ia mulai berkenalan dengan film dan hal itu membuatnya sangat senang hingga ia lupa waktu. Di California, saat berusia 16 tahun, Spielberg mengajak teman-temannya membuat film. Teman-temannya menjadi pemain dan kru, sementara ia sibuk mengarahkan sebagai sutradara. Keseriusan Spielberg dalam membuat film terus bertambah. Ia merekam semua kejadian alam di malam hari, cahaya-cahaya di langit, awan-awan, bintang-bintang, bulan, dan lain sebagainya. Spielberg mengerjakan semua itu tanpa kenal lelah. Film itu diberi judul Firelight. Dari waktu ke waktu, Spielberg terus bekerja membuat film dengan kameranya. Uangnya habis, dan bahkan ia sempat meminjam uang untuk produksi pada ayahnya. Firelight akhirnya selesai dan diputar di garasi rumah yang ia jadikan seperti bioskop. Tamu yang datang, ia minta menyumbang sukarela sebagai imbalan tiket tanda masuk. Film Firelight mendapat pujian para tamu yang menonton. Spielberg pun mendapat keuntungan uang dari tiket masuk. Dari peristiwa itulah ia bertekad akan membuat film komersial yang lebih serius. Tahun 1967, di pantai California, Spielberg berkenalan dengan Dennis Hoffman yang di kemudian hari menjadi produser pertamanya. Film Emblem berhasil diselesaikannya dengan penuh semangat, dan Dennis Hoffman pun merasa terkesan melihat hasilnya. Film Emblem itu juga akhirnya membuat Sid Sheinberg, kepala Universal Studio, terkesan. Film itu menjadi pintu masuk bagi Spielberg untuk bekerja di perusahaan film itu. Namun, setelah beberapa waktu bekerja di Universal Studio, Steven Spielberg merasa bosan karena ternyata ia tidak mengerjakan apapun. Bahkan, membuat film pun tidak.
ia lalu menjadi jenuh. Akhirnya ia diberi kesempatan mengerjakan serial-serial untuk televisi seperti Mildred Pierce, Dr. Kildare, MD, dan lain-lain. Namun ia belum merasa puas. Spielberg ingin membuat sebuah film sungguhan, bukan hanya serial televisi, tapi kesempatan itu belum datang juga. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kesempatan itu datang. Spielberg membuat film Dale tahun 1971 yang diputar sebagai ABC Movie at the Week dan mendapat sambutan luar biasa dari penonton serta mendatangkan banyak keuntungan materi dari peredarannya. Setelah itu, Spielberg membuat beberapa film lagi dengan 20th Century Fox dan Hollywood. Film itu tidak meledak seperti yang ia harapkan. Namun, para pengamat dan kritikus film, juga para produser, semakin melihat bakat luar biasa dari seorang Steven Spielberg. Hingga akhirnya, ia membuat film Jaws bersama Universal Studio berdasarkan buku Pete Benchley. Film ini sukses luar biasa dan diputar di 1.000 bioskop lebih di Amerika dan Kanada. Jaws mendatangkan keuntungan hingga 1,2 triliun rupiah. Film Jaws ini melebihi rekor film box office sebelumnya seperti Exorcist, The Sting, Gone with the Wind, and The Sound of Music. Jaws melambungkan nama Steven Spielberg ke jagat perfilman sebagai sutradara yang jenius. Setelah Jaws, Spielberg membuat lagi beberapa film seperti UFO, I Wanna Hold Your Hand, Close Encounters of the Third Kind, 1941, dan lain-lain. Namun film-film itu tidak mendulang sukses di pasaran. Tetapi pengalaman itu tidak membuat Spielberg kecil hati. Tahun 1980, Spielberg bertemu dengan George Lucas, sutradara film Star Wars. Mereka berdua akhirnya membuat film Indiana Jones dengan bintang utama Harrison Ford. Film ini diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini melibatkan banyak figuran. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, sukses besar di pasaran. Penonton menikmati benar ketegangan demi ketegangan yang ditampilkan. Film ini meraup keuntungan sangat besar. Setelah itu, dari tahun ke tahun, Spielberg membuat lagi film-film yang mendulang sukses dan makin mengharumkan namanya sebagai seorang sutradara besar. Film-film seperti E.T., Poltergeist, dan yang paling spektakuler macam The Jurassic Park selalu diminati oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Steven Spielberg mengatakan pada semua orang, pada kita juga, apa yang menjadi kunci kesuksesannya, yakni lakukanlah hanya pekerjaan yang kamu kuasai dengan baik. Niscaya hasilnya akan luar biasa. Itulah Steven Spielberg, sutradara besar Amerika yang dari tangannya lahir karya-karya luar biasa. Saya bekerja dengan kepala di awang-awang menembus langit. Imajinasi saya liar, tak terbatas. Tapi kaki saya kokoh menjejak di bumi. Berkarya saja, hasilnya akan mengikuti. Steven Spielberg. Gimana sahabat bos tentang cerita dari Steven Spielberg tadi? Luar biasa kan? Sebuah quote yang luar biasa dari Spielberg adalah tekuni hobi kamu, tekuni apa yang kamu sukai, maka kamu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada diri kalian.
Itu saja, sampai jumpa di video-video bos selanjutnya.